sesuatu itu dengan doa. Ya, silakan kita kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke materi pembelajaran. Kita absensi dulu ya. Kali dari laboratorium Juma layanan bisa. Masih ingat dengan materi kita minggu kemarin dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Untuk pertemuan ini kita akan membahas tentang peran daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dari pembelajaran ini itu supaya peserta didik dapat menjelaskan peran daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian peserta didik juga dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan daerah. Kemudian semenjak kedatangan bangsa Barat berawal dengan melakukan perdagangan di Indonesia. Dan dengan perubahan sikap bangsa Barat yang ingin menguasai dan menjajah Indonesia, maka semenjak itu perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan hak tidak pernah kunjung padam. Ya, kedatangan bangsa Portugis, Belanda, dan juga Jepang di wilayah Indonesia yang diteruskan dengan penjajahan. Mendapat perlawanan dari bangsa Indonesia di berbagai daerah. Perlawanan selama penjajahan Portugis antara lain perlawanan rakyat Maluku dipimpin oleh Sultan Harun. Kemudian perlawanan rakyat Demak menyerang Malaka dipimpin oleh siapa? Tati Unus, dan menyerang Sunda Kelapa dipimpin oleh siapa? Maladesan. Kemudian selama penjajahan Belanda banyak perlawanan, antara lain perlawanan rakyat Aceh dipimpin oleh Cut Nyali. Kedua, peran daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia dan jadi perhatikan gambar yang ada di buku kalian itu ya. Itu pengeboran lepas pantai di Riau. Ya. Jadi gambar di sini itu hanya merupakan sebagian kecil kekayaan dan keindahan yang ada di Indonesia. Jadi kekayaan dan keindahan Indonesia itu sangat luas, tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Mana dikuasai adalah negara memiliki kekuasaan untuk mengatur bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Ya. Kemudian kekuasaan untuk mengatur negara dimaksud dengan kemakmuran rakyat benar-benar tercapai. Jadi jika kemakmuran rakyat benar-benar tercapai, maka semuanya itu menjadi kekuasaan masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia. Kemakmuran yang ingin diwujudkan adalah bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, bukan perorangan dan golongan ya. Jadi kemakmuran yang diinginkan oleh negara Indonesia itu bukan per orang, bukan hanya satu orang, melainkan meliputi semua orang, semua masyarakat. Jadi bukan satu daerah saja yang mau kemakmurannya, semua satu negara Indonesia menginginkan kemakmuran. Kemudian oleh karena itu kekuasaan untuk mengatur bumi dan kekayaan alam harus benar-benar dipahami ya, agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi ataupun golongan. Ya, untuk mewujudkan pembangunan nasional berkeadilan dan merata, maka penyelenggara otonomi daerah diharapkan mampu mengatasi persoalan yang muncul dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan dan penghormatan negara kepada daerah dengan penyelenggara otonomi daerah merupakan
membentuk konstitusi sebagaimana diatur dalam pasal 8. ya dalam pasal 18, kemudian 18A dan 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, pasal-pasal tersebut merupakan penegasan kembali mengenai bentuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Kemudian pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah memungkinkan setiap daerah untuk berkembangnya keberagaman daerah sesuai dengan potensi budaya dan kekayaan yang dimiliki daerah masing-masing yang berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan peningkatan indeks pembangunan manusia dan peningkatan kesehatan pendidikan dan pendapatan masyarakat. Kemudian konsekuensi. Apa konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah? Siapa yang bisa menjawab? Coba satu orang, siapa yang bisa menjawab? Apa konsekuensinya? Coba, Laila. Apa? Yakni daerah otonom harus berperan nyata dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik. Terus, pemberdayaan, partisipasi masyarakat dan peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan dan kekerasan suatu dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. ya, itu tadi konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah. Kemudian peran daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia antara lainnya. Yang pertama, mempertahankan bentuk dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana ketentuan pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terbunyi khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Kemudian yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat. Kemudian yang ketiga, memajukan bangsa melalui inovasi dan kreativitas aparatur sipil negara di daerah. Kemudian yang keempat, melaksanakan pembangunan nasional untuk meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, dan kesempatan dan kualitas pelayanan publik. Dan daya saing daerah. Ya, kemudian yang kelima, itu mengembangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Perlawanan di daerah Jawa dengan tokohnya seperti siapa? Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng dan Pangeran Diponegoro di Kalimantan rakyat melawan penjajahan dipimpin oleh Pangeran siapa? Ya, kemudian perlawanan rakyat Sulawesi dengan tokoh Sultan Hasanuddin dan Maluku dipimpin oleh Pangeran, serta perlawanan rakyat Bali dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik. Ya, perjuangan merebut kemerdekaan mengalami perubahan strategi ya setelah kebangkitan nasional pada tahun 1908. Karena perjuangan yang sebelumnya bersifat fisik dan
kedaerahan. Ya, kemudian menjadi perjuangan dengan mengutamakan organisasi dan bersifat nasional. Pada saat perjuangan ini berdirilah organisasi perjuangan di beberapa daerah seperti apa? Jawa Barat, Kemudian Jawa Timur, kemudian Jawa Barat, Budi Utomo, Masyarakat Islam, Partai Nasional Indonesia, dan sebagainya. Juga muncul tokoh selain tokoh-tokoh yang tadi disebutkan itu, muncul tokoh asal daerah di Indonesia yang menjadi tokoh nasional seperti siapa? Soekarno, kemudian Muhammad Rusmiatin, Muhammad Hatta, Lim Pediam, ya, terus Andi Pretarani, kemudian Amaradis, Laudal Hadi, dan tokoh nasional lainnya. Jadi tokoh nasional. Di sini ada yang mau ditanyakan? Paham semuanya? Baik, siapa yang mau menyimpulkan dari materi apa yang kita pelajari pembahasan pada hari ini? Siapa? Saya. Oh ya, silakan ini. Mana jika saya adalah negara memiliki kekuasaan untuk mengatur bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kekuasaan untuk mengatur oleh negara dimaksud agar kemakmuran rakyat benar-benar mencapai kemakmuran yang ingin diwujudkan adalah bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, bukan untuk perorangan atau golongan atau daerah tertentu. Oleh karena itu, kekuasaan untuk mengatur bumi dan kekayaan alam harus benar-benar dipahami agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Untuk mewujudkan pembangunan nasional berkeadilan dan merata, maka penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan mengatasi persoalan yang muncul dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, itu tadi kesimpulan yang dijelaskan oleh Beni. Ya. Ada yang mau menambahkan untuk melengkapi kesimpulan tersebut? Saya. Ya, silakan. Kayla. Peran daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia antara lain yaitu A. Mempertahankan bentuk dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana ketentuan pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. B. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat. C. Memajukan bangsa melalui inovasi dan kreativitas aparatur sipil negara di daerah. D. Melaksanakan pembangunan nasional untuk meningkatkan pemerataan pendapat masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, kesempatan dan kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah. E. Mengembangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Ya, itu tadi kesimpulan yang dilengkapi oleh Kayla. Lihat semua. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Baiklah, kalau sudah paham semuanya, pertemuan hari ini kita akhiri sampai di sini. Sebelum kita mengakhirinya,